Ketika rindu tak punya naungannya lagi untuk bersambut, ketika tangis tak akan membuat yang pergi kan datang kembali. Maksud hati hanya ingin mengais kenangan yang sempat bertaut dari tangkapan mata kamera pada momen yang tak akan terulang kembali. Ajar, Min. Encik. Hidupnya telah melalui berbagai macam zaman, dan seperti sebuah siklus kehidupan, pada akhirnya yang masih tertahan akan terpaksa merasakan. Tak ada banyak hal yang bisa dilakukan jika waktu sudah memberi sambutan. Ketika semangat harus mengalah pada visi yang tak lagi sekuat masa muda, tak banyak pilihan selain bersyukur atas cinta yang masih ada. Terlahir dari sebuah desa di kaki bukit, dua orang insan dipersatukan untuk menjalani hidup yang konon katanya sulit. Terang Ate Buru Ginting dan Ader Pinem adalah mereka. Iting dan Bolang adalah sebutan untuk kami para cucunya jika hendak menyapanya. Dan yang masih tertahan pada dunia akhirnya akan menua. Begitu pula dengan mereka. Waktu berjalan begitu cepat saat muda dan terasa lambat saat tua. Mencoba menahan kebosanan dari kejenuhan saat fisik tak sanggup lagi diajak berkelana. Hari-harinya hanya diisi dengan kegiatan yang itu-itu saja. Tak henti-hentinya mata menoleh pada waktu, seakan-akan besar harapnya agar cepat hari ini berlalu dan esok pun begitu. Hanya lantunan audio sebagai cara untuk menghibur diri ketika mata tak sanggup lagi menatap layar televisi. Tinder. Oh ya. Ketika godaan suasana luar menyajikan pertemanan yang terlihat begitu ramah, di situ pula kami tersadar ada orang yang menanti dengan harap untuk kami segera kembali ke rumah. Waktu berganti waktu dan tahun berganti tahun, begitulah selalu. Sampai semua terlihat biasa dan seperti tidak terjadi apa-apa. Tak lupa sesekali gambar dipampangkan di media sosial sebagai pengingat jikalau semua baik-baik saja. Aku yang disaksi. Oke. Mulai ya, Ting. Mulai. Aku yang disaksi berginting mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru membantah keringat menjua-jua bujur. Di awal tahun, sepertinya alur cerita mulai berubah. Seakan pembicaraan buka dan tutup tahun kala itu menjadi pembuka, karena segar diingatan, masih terucap kata maaf dan memaafkan antar kami di rumah. Tahu gak kira-kira kesalahanku, maafkan kira-kira. Dan tak lama dari situ, babak baru akhirnya bermula. Ia mulai berbaring di kasur dan tak lagi mau keluar kamar seperti biasa. Bukan penyakit hebat yang menawannya, ataupun virus yang saat itu sedang ditakuti dunia. Kami merasa sepertinya ia mulai mengalah pada usia. Semua terjadi begitu cepat dan senyapnya ketika ia berbaring dan tertidur pulas yang tak biasa dari sebelumnya. Bahkan tak ada kata terucap darinya untuk mengingatkan jikalau waktu makan sudah tiba, atau sekedar memberitahu jikalau jadwal mandi harus segera terlaksana. Ia hanya berbaring dan tertidur pulas, layaknya orang yang sudah bekerja begitu berat dan butuh rehat
dan bermalas. Seperti tak ingin tidurnya diganggu, sampai sapaan dan ajaan untuk bergurau pun dihiraukannya. Bahkan candaan yang dulu sempat membuat tertawa, kini tidak berarti apa-apa baginya. Hari berganti hari dan ia tetap larut dan enggan menyudahi. Tapi satu yang kuingat, ia masih meminta tambahan roti saat kakak ulang tahun di bulan Februari. Kami sangat bahagia saat itu, karena untuk kali pertamanya, ia meminta di tahun ini. Namun setelah itu, ia lanjut tertidur. Tidur pula seperti yang selalu ia ingini. Gua nanam nanti. Besok kita makan nih. Tapi kami sadar tidurmu kali ini tidak biasa sampai membuat kami khawatir. Hingga akhirnya seseorang membawamu dengan tandunya ke dalam mobil. Membawamu ke tempat di mana besar harapan penanganan lebih baik bisa didapatkan, dan di mana mungkin di sana mereka bisa memberi cukup perlakuan. Hingga akhirnya pada malam setelahnya, semua berkumpul di ruang tengah. Heningnya malam menjadi saksi ketika doa dan air mata menjadi pertanda bahwa sesuatu akan terjadi. 26 Februari 2021. Dari dalam kamar terdengar suara gonggongan anjing belakang rumah. Seketika badanku sontak terdiam dan semilir angin perlahan menyapu kulit. Pikiranku mulai tidak karuan hingga akhirnya telepon berbunyi dan menyampaikan kabar. Aku tahu sepertinya ia datang dan berbaur di tengah kami, yang matanya masih basah karena belum terima atas apa yang terjadi. Tapi maaf jikalau kami tidak menghiraukanmu saat itu, yang mungkin saja hendak pamit. Di dini hari, dalam hening dan dinginnya malam, terasa duka yang erat menghimpit. Jikalau sebelumnya kami yang selalu pamit untuk pergi, sekarang giliran dia untuk berpamitan pergi. Tapi pamit kali ini, ia pergi dan takkan mungkin kembali. Hanya doa yang bisa dipanjatkan agar menjadi bekal perjalananmu berikutnya. Karena selama ini sudah menjadi pendoa dan berkat bagi semua keturunannya. Ugani na Tuhan Kak, pahagalah, hormatilah orang tua Anda, maka gedang umurmu bastana singgo diberikan Tuhan nih. Nah, gua maafkan udah dia. Iya. Lana libas pusung der mbak bagi kami, bagi kalang. Kita wajib memaafkan dan tidak ada lagi akar kepahitan di dalam hati.
dengan Enda, kelas teruskan acara ibas Pak Senda. Tak kita sebab Tuhan Yesus Kristus engkau mati dengan nusur kuan dimai, tapi Yesus Kristus keke alu mulia. Kerina kita setaman ia dipakai ke pagi guna kegeluhan si mulia. Artoto ma kita. Kebadiakan min kuburan orang tua Tuhan kami Enda. Ar kita akan kesasi badia. Telah jaringan si patu ras badia man kawan duenda. Beram-bera kawan duenda. Si kuburkan kami jenda. Pagi keke muli ras kami. Janang gelu rasa lalak. Ras kila kalak singgung lebih iya ku surga. Ar keteng Kristus Tuhan kami. Amin. Dia akhirnya menyusul yang sudah terlebih dahulu mendahului. Dulu kalian tidur bersebelahan dan selalu berpegangan tangan hingga kantuk menyelimuti. Ketika kesetiaan dan cinta antar kalian tak pernah mati, hingga akhirnya kalian akan kembali bersama di tempat yang abadi. Hari sidungi karena acara anta, foto anta endang, lakukan orang tua ketonta. Dulu mereka seatap bersama mengarungi bahtera rumah tangga. Dan sekarang mereka seatap pada nisan yang saling bertetangga. Dadah sekolah. Bang Dodi itu. Dadah. Mana mukanya lu Bang Ipan? Maafkan kami atas kekurangan dan keterbatasan yang belum sempat disempurnakan. Maaf atas segala kebohongan yang sering terucap
untuk membuatmu tenang dan tidak berpikir memberatkan. Maaf atas sapaan yang kerap tak berbalas, serta permohonan yang tak cepat ditanggapi. Dan maaf atas janji-janji yang akhirnya tidak sempat tertepati. Terima kasih buat perhatian dan pengertian untuk waktu yang begitu lama. Buat banyaknya kata-kata nasihat yang disebar selama bersama. Terima kasih buat semua cerita dan obrolan hangat kita di awal hingga akhirnya kita tertidur. Dan terima kasih buat tawamu yang membuat cinta tak akan pernah terukur. Terima kasih buat panjangnya sabarmu dan lembutnya suaramu yang melekat hingga ke sanubari, serta hangatnya ciumanmu sebagai restu bagi kami menjalani hari. Dan terima kasih buat eratnya genggamanmu sehingga kami tetap pada arahnya. Ingin rasanya bersama untuk waktu yang lebih lama, namun sepertinya setiap manusia sudah memiliki takdirnya. Kiranya doa dan harapan yang pernah dipanjatkan selalu menyertai kami semuanya, yang masih tertahan pada dunia hingga tak tahu kapan berakhirnya.